Lihat di FB-nya. Silakan Bu, udah live Bu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya ada yang kurang gitu di kelas ini. Buya Yahya ini, aduh si aki-aki teh kemana? Kangen sama kebun apelnya. Sering guyon ya Bu Noni, sering guyon. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau sehat ya, Insya Allah. Ini kabarnya semua sudah pada makan, sudah pada makan malam ya, sudah ya. Malam jadi ngantuk Bu Nini. Nah, iya, tapi Ustadz kita ini luar biasa. Jadi beliau punya jurus jitu supaya kita nggak ngantuk. Artinya kan sudah menguasai audiens beliau itu karena sudah berpengalaman lama ya, sudah berpuluh tahun. Ustadz Bani juga seperti itu, gitu. Ustadz Bayu. Ustadz Bayu, Ustadz Dani, Ya, Bani sama. Banget menguasai ya beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa menyerap ilmu-ilmu ustadz-ustadz kita ini yang dengan ikhlas membagikan ilmu ya kepada kita yang awam ilmu dan haus akan ilmu juga. Insya Allah malam ini kita juga akan membahas mengenai kurban karena kita kan menjelang hari raya Idul Adha ya, di akhir bulan depan. Insya Allah nanti kita diskusi mengenai kurban. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan ke teman-teman, saudara gitu ya. Mungkin ada hadisnya atau apa gitu ya Ustaz ya. Baik, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita malam ini mau belajar hadis tentang kurban. Ya Bu ya? Ya. Nih ya. Dalam bahasa Arabnya itu saya buka ini nih Bulughul Maram ya. Masuknya di babul adhahi. Bab tentang udhiyah ya, tentang korban. Tentang hewan-hewan korban sebenarnya adhahi. Ya. Ini bab tentang hewan-hewan korban. Hewan yang untuk korban ya. Disebut jadi udhiyah ini akar katanya kan doha ya gitu ya. Ya, diambil dari kata duha. Kenapa? Karena jadi diambil dari waktu penyembelihannya. Gitu. Disebut udhiyah yang artinya hewan korban itu diambil dari waktu penyembelihannya, yaitu waktu duha. Ya.
Terus dia disyariatkan, ya, disyariatkan di dalam Islam dengan dalil yang ada dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dan itu merupakan ijma' para ulama. Ya, di dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli rabbika wanhar." Hidup ini. Ya. Fasholli maka salatlah kamu. Li rabbika karena Tuhanmu. Salatlah yang ikhlas karena Allah. Wanhar dan berkorbanlah, ya, atau menyembelihlah. Ya, maksudnya menyembelih korban, ya. Nah, ini beberapa ahli tafsir mengatakan fasal itu artinya salat Idul Adha, ya. Wanharnya itu hari Nahar, hari di mana penyembelihan korban dimulai, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedangkan di dalam hadisnya, saya sih mau komentari tadi, ya, fasholli li rabbika wanhar. Itu asalnya itu, ya, bullying dari orang-orang Quraisy bahwa Nabi Muhammad itu gampang saja, nggak usah dihalangi dakwahnya. Wong anak-anaknya juga, anak yang laki-laki meninggal kok, ya, Qasim meninggal, sudah nggak punya keturunan lagi. Jadi Nabi Muhammad itu nggak punya keturunan. Kalau nggak punya keturunan, ya udah habis riwayat dakwahnya. Kenapa demikian? Karena orang-orang Quraisy, orang-orang Arab saat itu menganggap bahwa keturunan itu harus dari garis laki-laki. Maka mereka mengatakan Muhammad terputus keturunan. Maka turun. Nabi Muhammad sedih begitu, ya, dikatakan begitu. Turun ayat. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu al-kautsar, kenikmatan yang banyak. Ya, tafsirnya al-kautsar banyak, di antaranya adalah telaga kautsar. Tapi kalau kenikmatan yang banyak itu yang paling hebat, ya, kenikmatan berupa nubuah, berupa risalah. Ya, kenikmatan berupa diturunkannya Al-Qur'an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak dialami oleh siapapun selain beliau di jagat raya ini. Ya, jadi jangan sedih. Seperti apapun orang memusuhi engkau, membenci kamu, hai Muhammad, jangan bersedih. Seperti apapun orang menghina kamu, jangan bersedih. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diberi kenikmatan yang banyak. Ya, Bapak Ibu, ya, kalau model kita, ya, dibenci oleh orang, masih ada kawan juga kan? Ya. Iblis saja tuh yang jahat, ada juga kawannya itu. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian baiknya, banyak juga musuhnya. Tapi kan tidak semua jadi musuh, ya, banyak juga yang sayang, yang cinta. Lalu apa katanya? Fasholli li rabbika wanhar. Jadi kalau omong tidak enak, dihina, dikucilkan, jangan bersedih. Lapor kepada Allah. Bagaimana? Sholat. Nah, saat sholat kita menghadap Allah, menghadap yang maha mulia, menghadap yang maha perkasa. Ya, kita mengadu kepada Allah. Ya, akan kelemahan kita agar Allah kuatkan kita. Kita mengadu kepada Allah akan kekurangan, kehinaan kita supaya Allah tambahkan kekurangan kita dan Allah muliakan kita. Gitu. Gitu, ya. Jadi kalau dibenci, kalau dibully dan macam-macam, kembali kepada Allah yang banyak. Banyak zikir kepada Allah, banyak sholat kepada Allah, diangkat derajat kita. Terus wanhar dan berkorbanlah.
sembelihlah hewan. Untuk apa ya? Untuk dimakan. Nanti kalau sudah disembelih, bagi-bagikan ke orang-orang yang menghina itu. Ya, bikin masakan, dibagikan kepada orang-orang yang mulutnya tidak terjaga. Ya, itu nanti yang tadinya benci, ya buruk pandangan kepada kita akan berubah menjadi sayang. Ya, menjadi pandangan kepada kita baik. Ya. Sholat yang banyak, sama kirim makanan. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci kamu itu dialah yang keturunannya terputus. Ya Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, istilahnya ya terputus. Ya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keturunannya tidak terputus. Nah ini sekaligus juga ayat ini atau surat ini memberitahukan kepada seluruh manusia bahwa yang disebut keturunan itu bukan harus dari garis laki-laki atau dari garis perempuan. Jadi kalau orang Arab itu harus dari garis laki-laki. Kalau orang Yahudi harus dari garis perempuan. Islam datang untuk mengatakan tidak begitu. Dari garis laki-laki keturunan, dari garis perempuan keturunan. Luar biasa Islam ya, Masya Allah. Baik, jadi ini kerap sekali dijadikan sebagai dalil akan wajibnya berkorban. Dikata wanhar, lah ya. Nah, padahal fasol itu sholat apa saja, ya umum sifatnya. Ya, baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Adapun di dalam as-sunnah banyak ya, antara lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini amlahaini aqranaini. Ada Kang Dedi kan nih? Kang Dedi ini ya, sekalian nih. Jadi karena beliau merupakan kebiasaannya atau adalah dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yudhi berkorban bikabshaini dengan domba amlahaini. Amlah ini istilah untuk putih. Nah, biasanya abyadaini, ya nggak? Iya. Dua kambing yang amlahaini. Nah, kenapa amlah? Karena putihnya bukan putih biasa, tapi putih seperti milah. Dari kata malaha nih, malaha. Milah itu garam, jadi putihnya seperti garam. Aqranai ini yang bertanduk. Itu dalam sunnah ya. Katanya itu warna yang bagus untuk kambing. Jadi putihnya seperti putih garam. Terus dia bertanduk. Jadi dipilih yang jantan ya untuk korban. Wa fil musnad, dalam musnad Ahmad bin Hanbal nomor hadis 8074. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun", barang siapa memiliki sa'atun. Kalau dalam metode Granada tuh ya, ada kan la ta'khudhuhu sinatun, gitu ya. Terus ada kita jumpai kata sifatun, gitu ya. Terus ini ada sa'atun. Nah, ini kan pasti dibuang Kang Dedi. Sorry ya, meskipun belajar hadis tetap penting nih kita tahu nih. Jadi bagaimana nih Kang Dedi nih? Tanya kan kita buang nih, Kang Dedi. Ya, Ustaz. Ya, kan kita buang nih. Iya, tak dibuang. Ya.
tanya dibuang tinggal 2 huruf. Jadi apa yang harus kita tambahkan? Tinggal 2 huruf tuh. Iya, tadi ya. Sana itu ya. Ya, kalau sinatun apa nih akar katanya berarti? Sinatun, belum tahu Ustaz apa sinatun. Ya, kan ada 2 kemungkinan, ya enggak? Iya. Sinatun kasrohnya dianggap sebagai ya, jadi sayana, gitu kan? Atau wasana. Gitu, Pak Kang Dede ya. Tuh. Iya, Yang sifatunnya sama juga. Ya, toyafa atau wasofa. Gitu tuh. Yang saatun juga sama saja. Ya. Saatun itu sawa atau wasaha. Nah, ternyata tiga-tiganya tiga-tiganya dari wawu yang hilang. Sinatun dari wasana, sifatun wasofa, saatun dari wasa'a. Oke, Kang Deddy? Ya, siap, baik. Lihat, ini barang yang banyak Ustadz tercover nih untuk model kayak gini nih. Ya, ini penyederhanaan yang luar biasa ya. Ya. Jadi mangkana lahu sa'atun dari kata wasa'a, wasa'a luas. Wasi'un alim, maha luas, maha mengetahui. Gitu ya? Mangkana lahu sa'atun, barang siapa karena adalah lahu bagi dia sa'atun keluasan, barang siapa memiliki keluasan, walam yudhahi keluasan apa? Keluasan rizki. Walam yudhahi sedang ia tidak berkorban. Banyak duit, nggak berkorban. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Fala yaqrabanna. Nih, Buis ayam tuh. Waduh. Ya, Ustaz ada. Ayat ya. Nih, Buis. Ini kalau ada nun tasydid kayak gini nih, itu artinya penegasan. Fala yaqrabanna, maka janganlah ia mendekati. Nah, nun tasydidnya itu sekali-kali. Maka jangan sekali-kali ia mendekati musallana, musolla kita. Apa bedanya masjid dengan musolla? Sama, Ustadz. Masjid Gimana? digunakan untuk Jumat. Ini tadi yang jawab sama siapa itu? Buin. Jangan dekat-dekat sholat maksudnya ya. Jadi kalau di dalam hadis disebut ada kata musolla, itu artinya tanah lapang yang disiapkan untuk sholat Idul Adha. Jadi musolla di dalam hadis berbeda dengan musolla di dalam Indonesia. Musolla di Indonesia masjid kecil. Tapi kalau musolla di dalam hadis artinya apa? Artinya tanah lapang untuk sholat Id. Iya. Gitu ya. Ada akar kata yang beda makna, Ustaz? Sholat. Bukan, itu namanya istilah. Ya. Jadi kalau orang Arab mengatakan musolla, ya bukan masjid, bukan apa namanya, bukan sholat. Bukan langgar ya, bukan. Jadi musolla itu tanah lapang untuk sholat Id. Iya. Karena sholat Id itu sunahnya di luar, ya, bukan Di di luar. dalam.
Baik ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa punya keluasan rezeki tapi tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati musola kita. Nggak usah ikut sholat Id. Baik. Jadi apa sih hukumnya berkorban itu? Sedemikian kerasnya hadisnya. Ya. Ulama-ulama semuanya sepakat, ijma' bahwa korban itu disyariatkan. Tapi tentang hukum kewajibannya ikhtilaf di antara mereka, beda pendapat. Jumhur ulama, jumhur itu apa? Jumhur itu mayoritas. Ya, mayoritas ulama mengatakan atau berpendapat, maaf, Abu Hanifah. Abu Hanifah, apa pendapatnya? Pendapatnya bahwa korban itu atau berkorban itu wajib hukumnya. Nah, pendapat seperti ini ada juga riwayat dari Imam Malik. Mayoritas ulama diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa korban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Ya, bagi siapa? Bagi setiap orang yang mampu untuk berkorban dari orang-orang Islam. Ini orang kafir, dia mau nyumbang sapi juga boleh nggak? Ambil aja. Ya. Tapi sah nggak ya? Nggak salah, dia anggap saja itu sumbangan. Ya, dagingnya halal aja orang kita yang sembelih. Sedang mereka yang sembelih pun kalau ahlul kitab boleh ya. Artinya halal sembelihannya. Baik. Jadi kita sekarang dapatkan dua perbedaan. Menurut Imam Hanafi wajib korban itu. Mana dasarnya tadi? Maka lahu sa'atun falam yudhahi walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kaya tidak berkorban, udah nggak usah dekat-deketin masjid, nggak usah dekat-deketin tempat sholat Id, ya kan? Itu kan berarti kan saking wajibnya itu. Nah, yang kedua pendapat jumhur. Jumhur itu maksudnya mayoritas, kebanyakan ulama. Di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, bahwa hukumnya korban itu sunnah muakkadah. Sunnah yang dikukuhkan bagi orang yang mampu untuk berkorban. Ya, dari orang-orang Islam. Nah, sebenarnya ya Imam Malik itu pendapatnya begini. Bagi orang yang haji, tidak wajib melakukan korban karena orang yang haji itu cukup menyembelih hadyu. Ya sama saja menyembelih hewan juga. Ini termasuk ikhtiarat Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, termasuk pendapat-pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Nah, sekarang mana yang afdal? Berkorban dengan unta, sapi, atau kambing? Ya, kalau berkorbannya sempurna, misalnya satu orang korban unta atau sapi atau kambing, mana yang lebih afdal? Ya, yang lebih afdal ya unta lah. Baru setelah itu sapi, baru setelah itu kambing. Gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya kambing, korban kambing satu tapi korban sapi bertujuh. Ya, bagi saya sih ya lihat kambingnya kambing yang seperti apa dulu. Ya, ada sapi ya, sapi itu harganya
hampir sama dengan harganya kambing, atau harga kambing saking bagusnya kambing itu mendekati harganya sapi. Sehingga korban dia satu kambing seperti korbannya mereka yang patungan untuk berkorban sapi 7 orang, seperti patungannya 2 orang. Misalnya harga 21 juta, ya enggak? Berarti satu orang kan 3 juta. Sementara dia beli kambingnya harga 6 juta. Bukan karena masalah mahalnya ya, karena memang ada harga, ada barang, gitu kan. Mahal karena memang bagus. Ya udah kalau begitu ya lebih afdal kambing. Nah, sekarang ya, terkadang kan ada pertanyaan, Ustadz, ini kita ya ada uang 5 juta. Atau ada uang 3 juta untuk korban kambing. Nih, di Idul Adha nih saya mau korban kambing. Ada uang 3 juta, lumayan. Meskipun tidak besar-besar amat. Tapi ada saudara membutuhkan dana untuk anaknya sekolah. Mana yang lebih afdol? Ya, uang 3 juta itu untuk korban atau untuk anak sekolah? Boleh jadi orang berpendapat bahwa yang afdal untuk anak sekolah. Tapi tidak begitu ternyata. Ulama-ulama mengatakan bahwa korban, akikah, dan hadyu itu nyembelih kambing waktu kita manasik haji ya. Karena kita tamattu atau qiran. Kalau ifrad kan enggak menyembelih hadyu. Baik. Jadi korban, akikah, dan hadyu itu lebih afdol, lebih utama daripada sedekah dengan harganya. Dengan harga yang sama. Gitu ya. Dan ini termasuk bagian dari kasih nafkah korban itu. Kasih nafkah, kasih makan untuk orang-orang miskin. Nah, sekarang jadi kalau begitu, bagaimana dengan anak yatim? Anak yatim kan terkadang kaya, ya ambil dari kekayaannya itu untuk korban. Nah, ibu-ibu boleh mengambil uang dari suaminya untuk berkorban. Ya, untuk berkorban atas nama keluarganya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan wa illam ya'dzan fi dzalika zaujuha. Meskipun suaminya tidak setuju. Meskipun suaminya tidak mengizinkan itu. Bagaimana kalau kita dalam keadaan punya hutang? Kita nih punya hutang ya, punya hutangnya 9 juta. Kita ada uang 5 juta. Ya, kita mau pakai yang 3 jutanya untuk korban. Nah, yang menghutangi kita ini dia tidak terburu-buru. Maksudnya tidak minta kita cepat-cepat untuk memberesi atau membayar hutangnya. Maka dia boleh untuk berkorban, ya. Baik, itu mukadimahnya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita sekarang masuk di hadis ya. Masuk di hadis. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu, semoga Allah memberi rahmat yang agung,
alaihi kepadanya wasallama dan semoga Allah memberikan keselamatan. Karena beliau adalah yudhi berkorban bikabsyaini dengan domba amlahaini yang putih seperti garam. 2 domba warnanya putih seperti garam, akranaini ya yang bertanduk, wa yusammi wa yukabbir. Dan beliau membaca bismillah, wa yukabbir dan bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar. Wa yad'u rijlahu ala sihafihima. Ya. Dan beliau letakkan kakinya di atas pipi domba tersebut, kedua domba tersebut. Wa fi lafzin dan dalam lafaz yang lain, dzabahahuma biyadihi. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Jabir. Ya kayak gini nih pemimpin tuh kayak gitu ya. Saya ya misalnya disuruh nyembelih kambing, kayaknya pingsan duluan deh, Bu. Saya lihat darah pusing saya langsung. Ya lihat anak saya disunat itu langsung jatuh, saya pingsan. Ya, jadi memang ada ahliyahnya itu untuk berkorban. Ada keahlian tersendiri. Si Yusuf itu ketabrak motor, kepalanya bocor, jadi saya ikut ke puskesmas ya. Lihat kepala dia dijahit, jatuh, saya pingsan. Nggak bisa lihat darah. Baik. Wa fi lafzin dan dalam lafaz yang lain saminaini. Saminaini berarti keduanya gemuk. Wa li Abi Awana fi sahihihi saminaini. Dan dalam sahihnya Abi Awana dengan lafaz saminaini. Dua-duanya, 2 kambing itu kambing yang mahal. Kalau samin berarti gemuk, samin berarti mahal. Ya, biasanya kalau yang gemuk mahal. Ya, itu kayak pupuk kujang itu ya di Cikampek tuh punya peliharaan sapi. Jadi sapi itu makannya rumput kayak alang-alang itu loh. Gemuk-gemuk rumputnya. Itu rumput hasil rekayasa itu. Isinya 24% protein. Jadi sapi itu makan rumput seperti makan telur, jadi gemuk sekali. Nah, satu sapinya harganya 900 juta. Nah, dengar nggak? Sapi satu harganya 900 juta. Nah, spermanya satu tub itu dijual 1 miliar. Ya, 1 tub itu isinya ya bisa banyak, bisa 1000 sperma. Nanti diambil, disedot, ditaruh di freezer, kapan ada orang beli diberikan. Mahal sekali, Masya Allah. Dagingnya, waduh. Ya, itu baru di dunia tuh. Jadi kalau kita setiap hari makan daging sapi enak, nah yang harganya 1 miliar kayak gitu, enak banget. Ya, luar biasa ya. Ya, saya sedang kasih contoh namanya saminani yang mahal. Nah, kita tinggal itu kan bisa dibudidaya sebenarnya, bisa dibudidayakan rumput yang Amerika telah melakukan rekayasanya itu. Jadi rumput, Bu, makan rumput seperti makan telur. Kandungan proteinnya banyak, 24% itu ya hampir seperempatnya isinya protein.
Luar biasa. Baik. Wa fi lafdhin lil Muslim, dan dalam redaksi Imam Muslim yaqul wa yaqul, dan beliau mengatakan bismillah wallahu akbar. Walahu, dan dalam hadis Muslim min hadis Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Amara bi kabshin aqrana. Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dihadirkan domba yang bertanduk. Yata'u fi sawad. Yata'u berjalan fi sawadi, dalam hitam. Maksudnya berjalan dalam hitam itu kakinya warnanya hitam. Wa yabruku fi sawad, dan berlutut dalam hitam. Maksudnya perutnya warnanya hitam. Wa yanzuru fi sawad, dan melihat di dalam hitam. Maksudnya bagian sekitar matanya hitam. Fa'utiya bihi, lalu dihadirkanlah. Fa'utiya, lalu diberikan bihi, kambing tersebut. Liyudahhiya bihi, agar ia berkorban bihi, dengannya. Faqala laha, lalu beliau mengatakan kepada Aisyah, laha, kepada Aisyah, ya Aisyah tu halumil mudiyah. Ya Aisyah, wahai Aisyah, halummi. Halummi itu tadi pada belajar bahasa Arab nggak ya tadi? Waduh, nggak dijawab nih saya ngomong nih. Pada tidur semua kah? Nggak ada alumni. Nggak ada halummi ya. Tadi adanya hati. Hati Ya, ada. Hati. Hati itu apa artinya? Mau. Hati tufaha wa mauza. Apa artinya? Mau. Berikan. Berikan. Ya. Nah, halummi itu artinya hati. Hati. Halummi, berikan. Ya Aisyah, halumil mudiyah. Wahai Aisyah, tolong berikan berikan pisau. Mudiyah itu pisau yang tahu, pisau itu pisau untuk untuk bako. Gimana ya gambarnya? Saya dulu lihat ya, kakek saya itu jualan bako. Dia pakai kelobot gitu kan. Udah tahu nggak nih kelobot nih? Taunya rokok aja. Pakai papir. Kelobot jagung. Jagung, dari jagung. Ya. Jadi begini kira-kira gambarnya. Jagung, kawung. Mudiyah itu Daun kawung. Kawung. oh, jadi kambing yang pisau yang gede ininya nih. Nah, ini mudiyah namanya. Jadi beda dengan golok. Kalau golok kan kecil. Gini kan? Parang. Nah, kalau mudiyah ini gede kayak itu pisau untuk bako. Ada ya Allah, ingat ya. Pajang namanya, Ustaz. Apa namanya? Pajang namanya buat bako. Iya, baik. Jadi halumil mudiyah. Tolong berikan kepadaku, tolong berikan pisau yang gede. Summa qala, kemudian beliau mengatakan ishhadiha bihajar. Ishhadiha, tajamkan mudiyah itu, pisau itu, bihajar, dengan batu. Fafa'alat, lalu Aisyah melaksanakannya. Summa akhadhaha, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambilnya. Diambil tuh mudiyah tadi, pisau tadi.
Wa akhadahu, dan beliau pegang domba itu. Fa'adja'ahu, lalu beliau baringkan domba tersebut. Tsumma dzabahahu, kemudian beliau sembelihnya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, maksudnya sebelum menyembelih mengatakan bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma ya Allah taqabbal min Muhammad. Terimalah dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan dari umatnya Muhammad. Gitu ya. Baik. Ini hadis nomor 1174 di dalam kitab Bulughul Maram. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, korban itu disyariatkan. Ya, Al-Quran sudah menjelaskan, fasholli li rabbika wanhar. Ya, salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah dan berkorban pula lah karena Tuhanmu. Ikhlas karena Tuhanmu. Ya, semua umat Islam sepakat ya bahwa itu disyariatkan. Yang kedua, dianjurkan memilih hewan kurban yang bagus, yang gemuk. Ya. Jadi harus ada upaya penggemukan hewan kurban. Itu dianjurkan, sunnah hukumnya. Satu ya. Terus yang kedua, dianjurkan memilih hewan kurban itu yang warnanya bagus. Ya, kalau dari kambing ya pilihlah yang jantan, putih, warna putihnya lebih banyak daripada hitamnya, terus bertanduk. Kenapa? Karena yang demikian itu merupakan tanda kekuatan bagi hewan korban. Hewan korbannya memang kuat. Dan ini yang paling afdol, maksudnya paling afdol, paling banyak nilai pahalanya. Tapi kalau tidak ada, ya namanya tidak ada. Ya tidak ada, ya tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya, yang kurus juga boleh aja, orang nggak ada kok. Ya, yang penting jangan kambing yang tinggal tulang saja. Ya, kambing sakitan, tinggal tulang saja. Baik. Terus hadis tadi juga menjelaskan bahwa warna-warna kambing yang dianjurkan atau yang disunnahkan, warna-warna hewan kurban yang disunahkan itu sebaiknya kakinya, perutnya, dan yang sekitar matanya itu warnanya hitam, yang lainnya putih. Bos, bisa bayangin. Kambing ya, bagian matanya hitam. Ya. Bagian sekitar matanya hitam. Perutnya hitam, kakinya hitam. Semuanya putih. Itu kambing yang paling bagus kayak gitu tuh ya, dari sisi warna. Terus hewan kurban yang harganya mahal. Harganya mahal, dagingnya banyak. Jadi ini menunjukkan bahwa memang korbannya dengan hewan yang berharga. Hewan yang bagus. Yaitu gemuk, warnanya bagus, memang harganya juga mahal. Jadi secara materi, secara maknawi juga nilainya berbeda ya, nilainya bagus.
Baik. Disunahkan juga, bahkan ada yang mengatakan wajib ya. Saya kembali pada pemilihan ya. Jadi memilih hewan korban yang bagus, ya, yang berharga, maksudnya yang mahal, banyak dagingnya, kuat, itu termasuk mengagungkan syair Allah. Syair itu simbol, mengagungkan simbol-simbol Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar teh naon, syiar teh simbol. Ya, seperti sholat tuh syiar Allah juga tuh. Ya. Oh, kalau begitu sholat simbol, simbol yang wajib juga, hukumnya wajib. Ya, kita pakai baju juga simbol juga tuh. Ya, simbol juga tuh. Tapi wajib kita pakai baju untuk menutupi aurat. Ya. Demikianlah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya dia termasuk takwanya hati. Gitu. Jadi termasuk tanda-tanda agama Islam. Simbol kan tanda ya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ta'zim syairillah untuk urusan hewan korban itu artinya istismanuha wastihsanuha. Ya. Penggemukannya dan pembagusannya. Jadi yang tadinya kurus sebelum dipotong beberapa minggu digemukkan dulu. Ya, dikasih makan yang benar. Yang tadinya kotor dibersihin. Gitu. Nah, terus berkorban itu termasuk amal soleh yang paling afdol. Berkorban tuh amal soleh yang paling utama, yang paling banyak nilai pahalanya, paling besar ganjarannya. Ada hadisnya. Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Hakim dengan sanad yang sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahri 'amalan ahabba ila Allah min hiraqati damin." Fatayyibu biha nafsan atau fatibu biha nafsan. Apa artinya? Tidak ada amalan manusia anak cucu Adam di hari Idul Adha, bukan, tidaklah anak cucu Adam mengamalkan satu amalan di hari Idul Adha yang lebih Allah cintai daripada mencucurkan darah maksudnya darah korban. Watibu biha nafsa. Maka perbaguslah diri kamu dalam hal berkorban. Jadi kalau berkorban ya kita pribadi kita diperbaiki, ya hewan korbannya juga yang bagus gitu. Ya, jadi tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah di hari Nahar, itu di hari penyembelihan, maksudnya di hari Idul Adha, ya, daripada
Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada apa? Daripada mencucurkan darah hewan korban. Ya, tadi saya sudah katakan ya bahwa banyak sekali ahli fikih, di antaranya Imam Ahmad bin Hambal, di antaranya Madhab Hambali, ya, yang berpendapat bahwa menyembelih hewan korban itu lebih afdol daripada sedekah dengan harganya. Ya. Kan suka muncul tuh, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Disyariatkan membaca Bismillah saat menyembelih. Bismillah. Ada dasarnya, ada ya, surah Al-Hajj ayat 36. Gimana bunyinya? Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Ya, maka sebutlah nama Allah atasnya. Ya. Jadi cukup dengan Bismillah. Bismillah. Ada juga sih memang hadis mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Ya, yusammi wa yukabbir. Ya, baca Bismillah dan bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar min Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammadin alladzina lam yudah. Gitu ya. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad yang belum berkorban. Nah, apakah membaca Bismillahnya saat mau menyembelih itu hukumnya wajib? Ya, menurut Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, ya wajib. Gitu. Mana dasarnya atau dalilnya? Dalilnya firman Allah yang mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Dan janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Ya. Dan sesungguhnya itu benar-benar merupakan kefasikan. Mana yang fasik itu? Ya, makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Itu fasik, itu dosa. Ya. Kalau makan sembelihan yang tidak dibacakan bismillah saat menyembelihnya dosa, ya berarti wajib dong membaca bismillahnya saat menyembelih. Tuh, maka 3 imam tadi mengatakan wajib hukumnya membaca bismillah ketika hendak menyembelih hewan. Nah, menurut Imam Syafi'i tidak wajib, sunnah saja. Nah, kalau sunnah saja ya tetap halal hewannya, ya tetap halal, dia kalau dimasak ya halal aja. Nah, yang tadi kan bismillah. Ternyata Allahu Akbar itu juga ada juga ya. Di Qur'annya ada juga di surah Al-Hajj ayat 37. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah Allah taklukkan hewan itu untuk kalian. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah tunjukkan, Allah hidayahkan kepada kalian. Ya, hadis-hadis tentang itu banyak ya. Bismillah, Allahu Akbar. Baik, terus hadis tadi juga mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang berkorban itu hendaknya menyembelih sendiri korbannya. Kalau dia memang terlatih. Kenapa? Karena menyembelih hewan korban itu termasuk bagian dari ibadah. Bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
gitu. Tapi kalau model saya nggak bisa. Ya, nggak semua orang bisa nyembelih. Jadi kalau misalnya Kang Deddy bisa nyembelih ya, bisa nyembelih hewan korban, nyembelih kambing, nah, itu sudah merupakan satu sunnah tersendiri. Artinya dengan kita bisa melakukannya itu satu keistimewaan tersendiri. Ya, kenapa? Itu keistimewaan tersendiri dalam rangka mengikuti atau ittiba kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan menyembelih. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya waktu haji tahun berapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam haji? Tahun 10 Hijriah. Beliau haji itu ya menyembelih hadiyu, menyembelih hewannya di Mina itu, menyembelih dengan tangannya sendiri 63 unta. Nah, kayak gitu tuh presiden tuh ya, pimpinan negara tuh. Ya, jangan mau ngumpulin dana untuk COVID-19 bikin dangdutan. Ya. Ngumpulin dana untuk menghadapi COVID-19 jualan motor. Aduh. Baik. Nah, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan korbannya dengan tangannya sendiri. Tuh, maka yang punya keahlian untuk hal seperti itu punya keistimewaan tersendiri dalam rangka ittiba untuk hal ini ya. Baik, sekarang ya tidak bisa kita menyembelihnya. Ada satu lagi ya. Ada satu lagi, dianjurkan atau disunnahkan untuk menghadiri prosesi penyembelihannya. Jadi waktu disembelih hewan korban kita itu disunahkan kita menghadirinya. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Fatimah, ya, beliau mengatakan kepada Fatimah, "Uhduri udhiyataki." Ya. Hadirilah penyembelihan hewan korbanmu. Yughfar laki bi awwali qatratin min dami. Ya, niscaya diampuni dosa-dosamu dengan tetesan darah pertamanya. Jadi waktu tetesan darah pertama itu dihapuslah dosa-dosanya. Jadi penting ya untuk menghadiri. Rawahul Hakim, hadis yang direkomendasi oleh Imam Hakim. Ada lagi hadis ya, dari hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhduruha idza dzabhtum." Hadirlah kalian apabila kalian menyembelih. Hadirilah. Nah, itunya apa namanya? Hadirilah prosesi penyembelihan hewan korban kalian idza dzabhtum, apabila kalian berkorban. Fa innahu yughfar lakum 'inda awwal qatratin min damiha, sama saja. Ya, karena sesungguhnya saat tetesan darah pertama, tetesan darah pertama hewan korban yang disembelih itu, saat itulah dosa-dosa kalian diampun. Ya. Luar biasa ya. Terus dianjurkan menyembelih hewan korban itu dengan alat yang tajam. Nah, kayak tadi, ya pisau yang tajam itu. Ya sudah tajam itu kan mudiah masih tajam. Diasah pula.
Jadi itu dianjurkan seperti itu ya. Nah, yang seperti itu akan bikin nyaman bagi yang disembelih. Ya. Tidak terlalu lama pedihnya, sebentar saja. Ya. Ya, dengan begitu ruhnya akan cepat melayang. Kalau pisaunya ketul, ya gimana, nyiksa itu, nggak boleh ya. Jadi berbuat baik kepada hewan korban juga penting, dianjurkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza dzabhtum fahsinud dzibhata." Apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah penyembelihannya. Dengan cara apa? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan, mengasah alatnya atau mengasah goloknya, pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah ia bisa menyamankan sembelihannya. Ya biar nyaman. Rawahu Muslim, itu saja dibikin harus nyaman ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuh. Oleh karenanya ya, itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya kita mengasah pisau di depan kambingnya itu. Mengasah pisau depan kambing, ya kambingnya kan takut. Atau menyembelih kambing di depan kawannya, depan kambing. Itu juga mengerikan itu. Jadi mestinya bagaimana? Mestinya ya saat kawannya disembelih dia tidak lihat. Itu ya sunnahnya seperti itu. Terus apa lagi itu ya? Menyembelih itu di dalam sebuah hadis ya, hadis riwayat Abu Dawud, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelihnya itu beliau hadapkan wajah atau mukanya kambing itu, mukanya sembelihan itu ke arah kiblat. Baru beliau mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka. Ada lagi Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal an atau min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Gitu ya. Nah, sekarang jadi dihadapkan ke kiblat ya mukanya. Terus kita misalnya ya, istri kita meninggal, anak kita meninggal, orang tua kita meninggal, misal kita punya uang untuk korban 5 juta, 6 juta, 3 juta. Apakah yang afdol uang ini untuk korban karena bertepatan dengan hari raya korban, atau sedekah dengan harga yang sama? Kurban. Ya, mazhab Hanabilah dan kebanyakan ulama fikih mengatakan bahwa berkorbannya afdol, lebih banyak pahalanya daripada sedekah dengan harganya. Baik. Tapi ada yang berpendapat sebaliknya. Kalau untuk orang yang sudah meninggal, lebih baik jangan dipakai untuk korban duit itu. Jangan dipakai untuk kurban uang itu. Lebih baik kalau untuk mayit itu untuk sedekah saja. Kenapa? Karena korban untuk orang yang sudah meninggal itu tidak dikenal. Artinya kalau dicari di hadisnya nggak ketemu.
Tapi kalau sedekah ada hadisnya. Ya Rasulullah, saya mau sedekah untuk orang atas nama orang tua saya yang sudah mati, boleh. Sampai nggak pahalanya? Boleh, sampai. Gitu. Ya. Tapi ini masalah khilaf saja. Boleh ya. Terus di dalam hadis tadi kita ada jumpai satu isyarat bahwa sunnah hukumnya kita berdoa kepada Allah agar korban kita diterima. Seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Gitu ya. Jadi ya Allah terimalah. Dan sunnah tuh doa agar diterimanya tuh. Baik, kita mau korban, di rumah kita ada 10 orang, 15 orang, tapi punya uang hanya untuk beli 1 kambing. Nah, gimana nih? Apa giliran atas nama siapa? Oh, untuk tahun ini atas nama Bapak, tahun besok atas nama Ibu, apa gimana ya? Nah, lihat ya. Di dalam Muwatta Imam Malik dengan sanad yang sahih. Tirmidzi juga mensahihkan hadisnya dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan kana ar-rajulu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Dia berkorban atas nama dirinya dan atas nama keluarganya. Berkorban bisyat dengan 1 ekor kambing saja. Jadi 1 ekor kambing itu atas nama siapa? Atas nama saya dan keluarga saya. Gitu, nggak usah gantian. Besok ini atas nama ibu, besok atas nama bapak, besok atas. Enggak. 1 ekor kambing untuk diri sendiri dan keluarga. Cukup. Fayakuluna, lalu mereka makan, wayat'amuna atau wayut'imuna, dan mereka memberi makan. Ya. Jadi orang korban tuh, hewan korbannya boleh dimakan sendiri. Ya, ada hak dia sepertiganya. Nah, banyak kan, jangan dia yang korban, yang lain makan dagingnya dia tidak makan. Di hari korban nggak ada orang jualan daging kan? Ya mestinya senang-senang, dia sendiri nggak senang. Gitu ya. Tuh, maka orang yang menyembelih hewan korban mesti tanya, Bapak mau yang mananya nih? Mau pahanya apa hatinya atau yang gitu ya? Ditawarkan kepada yang berkorban. Kalau itu sudah di tangan panitia. Baik. Itu untuk sementara ya, terkait dengan hadis yang tadi kita baca. Masih ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Silakan. Ya Ustaz, tanya. Ini saya ngoceh nih, pada dengerin apa pada tidur nih? Dan masih. Dengerin Ustaz. Dengerin hadir. Mau judah. Masya Allah. Pak Ustaz, tanya Pak Ustaz. Ya silakan Bu Retno. Sekarang ini kita kan umumnya kurban tidak lagi di sekeliling kita karena banyak daerah-daerah yang justru penduduknya lebih kekurangan. Jadi biasanya kan kita kirim, berarti kan kita nggak bisa menghadiri kan. Satu. Kemudian biasanya kalau kita motong di sini, kita kan dapat bagian tuh Pak Ustadz ya. Iya. Seperberapa begitu. Nah, kalau di daerah berarti istilahnya kita sedekahkan semuanya kan. Nah, saya banyak melihat dulu waktu masih
kita masih suka kurban di sini, itu kadang-kadang panitianya membawa daging kurbannya lebih besar daripada yang kurban. Gimana tuh Pak Ustaz? Gimana tuh Pak Ustaz? Ya, sudah biasa. Ya, ini kan masalah pendidikan, Bu Retno, ya. Masalah Ya. pengetahuan. Masalah pengetahuan. Ya, satu ya. Terus yang kedua, kalau masalah tadi ya, untuk urusan hukum kan kita sudah sama-sama tahu ya. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adam. Ya, ada tidaknya hukum itu ya tergantung sebab. Ada sebab, ada hukum, tidak ada sebab, tidak ada hukum. Ya, sebabnya berbeda, nanti hukumnya berbeda. Nah, kalau tadi yang hadis kita bacakan dan saya terangkan itu normanya seperti itu. Ya, jadi normanya seperti itu dan bisa berubah. Keadaannya sudah berbeda. Berbeda dengan dulu ya. Kita sekarang banyak orang menjerit, Ustadz, di sini aja korbannya, di sini orang ini mungkin cuma setahun sekali makan daging. Ya betul. Tidak ada korban saja, kita kirim duitnya, ya kan? Ya nggak bisa menghadiri orang di ND, di Irian mana bisa menghadiri. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu, pengen lihat, boleh dong pakai Zoom, ya enggak? Ya, sekarang diperlihatkan. Tuh, boleh juga pakai Instagram, bisa kan? Iya. Gitu kan? Oh, jadi live. Tapi gitu walaupun kita itu Pak, kita tidak melihat darahnya menetes, tetap saja dia bisa menghapus dosa kita ya. Ya, iyalah. Iyalah. Tapi akan sangat bermakna kalau kitanya melihat, ya enggak? Enggak tega Pak Ustadz. Jarang Ustaz. Ya, benar kalau saya nggak mau lihat itu. Ya. Saya lihat si fakih disunat itu, saya shoot pakai kamera, saya yang jatuh gitu. Maksud saya pengen tahu bagaimana sih pengen saya abadikan gitu. Jatuh saya. Jadi urusan. Bener, nggak jantan saya untuk itu. Ya, ada lagi dari Bapak-bapak. Jadi untuk urusan itu Bu Retno ya, pembagian itu ya ada hak yang korban itu. Dia berhak menikmati sepertiga, yang 2/3 diberikan kepada orang-orang miskin. Orang miskin dikasih masih ada lebih, orang kaya juga boleh, tetangga-tetangga juga boleh. Nah, kalau jadi panitia itu kan sudah dibungkus-bungkus, ya enggak? Yang tetangga ini dikasih, tetangga ini dikasih, giliran orang Kristen dilewati. Jangan, kasih aja. Kasih aja. Syiar ya Pak Ustadz ya. Kebaikan umat Islam itu bukan hanya untuk umat Islam. Orang kafir juga mesti merasakan kebaikan Islam. Gitu enggak? Setahun sekali aja kok. Baik, ada lagi? Ada Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, silakan sama-sama. Saya tanya, Ustaz. Ya, silakan. Itu tadi pemilihan hewan kurban tuh yang baik-baik, yang ya prima lah kondisinya. Ya, yang prima. Ini mau tanya kalau misalnya dengan apa itu sapi Kobe gimana tuh, Ustaz? Apa itu sapi Kobe itu? Wagyu. Sapi Jepang itu. Kenapa dengan sapi Jepang? Katanya, ya saya sendiri belum, katanya itu cara beternaknya spesial. Dan minumnya, minum bir katanya. Haram. Betul tidak saya tahu, tapi apa itu rumornya begitu, makanya bagus gitu ininya. Itu boleh pakai sebagai hewan kurban. Ya. Tapi kan di sini nggak ada yang begitu.
Di sini nggak ada, siapa tahu ada yang beternak nanti. Ya, terlalu mahal lah kalau bir untuk sapi. Ya. Ya nggak apa-apa Pak, boleh Pak. Oh gitu ya. Boleh. Berapa sih harganya? Wah, nggak tahu itu. Yang jelas mahal Wahyu. Kalau memang mau yang bagus, sana pergi ke situ ke Kujang ya, Pupuk Kujang tuh. Ada peternakan tuh, mahal sekali, bagus sekali. Limusin. Ustaz, Kayaknya kalau puasa, halo, Assalamualaikum Pak limusin. Ustaz. Salam warahmatullah. Silakan Bu Is. Kalau puasanya itu ada 1 hari atau 2 hari itu? Puasanya sehari aja. Hari ya, Arafah, saum Hari Arafah ya. Arafah. Hari Arafah. Boleh nggak puasa tanggal 8-nya? Boleh, tanggal 8, tanggal 6, tanggal 5. Pokoknya 1 sampai 9 untuk kita puasa semua. Kita puasa semua, itu akan dapat pahala besar sekali. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna afdal min al-ashril awail min Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari yang amalan soleh di dalamnya lebih afdal daripada 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu amalan-amalan di dalamnya lebih afdal daripada amalan-amalan di hari manapun. Segala amalan. Segala amalan. Sholatnya, baca Qur'annya, Sedekahnya. puasanya. Jadi sayang kita kalau di 10 hari pertama itu kita tidak tidak berlomba-lomba dalam perbuatan baik. Maksimal. Ya. Kalau dengan Ramadan, Ustaz? Ramadan kalah. Ramadan kalah. Oh iya? Untuk harinya. Untuk harinya ya. Ramadan kalah. Tapi jarang orang tahu ya Pak Ustaz. Ya, kan masalahnya belajar apa tidaknya. Ya itu dia, saya baru tahu. Harus Kalau mencari orang belajar kan tahu dalilnya. Ya. Ramadan itu menang dia di Lailatul Qadar. Ramadan. Dibanding yang al-ashrul awail, ya 10 hari pertama. Kalau gitu kita harus galakkan ya Pak Ustadz. Jadi iya. selama itu puasa tuh dari bulan 9 Dzulhijjah terus kita tuh harus zikir ya Ustaz itu. Ya, pokoknya apa yang bisa kita lakukan berupa kebaikan. Ya, zikir, baca Quran, semakin tua semakin banyak baca Quran. Gitu enggak? Kenapa? Karena kalau baca Quran itu artinya Allah sedang berbicara dengan kita. Iya. Ya. Konsultasi ya. Ya, jadi kan pengen kita kalau Allah berbicara kepada kita kan, ya enggak? Baca ada Quran. Gitu ya. Iya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bu, ini kita belajar begini nih kayak kuliah persis nih, Bu. Ya. Jadi dibaca hadisnya, diterangkan rinci. Iya, ini kayak di perguruan tinggi kayak gini nih. Bu Nini, udah lewat 6 menit nih, kasihan pada tidur. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi kah? Dari bapak-bapak mungkin. Bapak-bapak mah tidur. Iya. Kang Dedi ada mau tanya. Saya ya. Udah. Ya. Boleh saya tutup kah? Ini yang Oppo mau bertanya mungkin karena dinyalakan. Oh, enggak. Terima kasih Ustadz. Saya baru join ini. Ya. Siapa ini?
Saya jamaah Ustadz yang di Wali Songo, Ustadz. Oh, alhamdulillah. Kesambung juga ya. Iya, Ustadz. Dikasih nama dong, jangan Oppo. Masa namanya Oppo? Oh gitu ya. Baiklah. Ya ntar saya ganti nama ya. Ganti nama. Ya. Ikut di grup, Pak. Udah. Belum masuk ya. Belum dimasukin, Bu Nini. Ya. Pak Saringin bukan? Udah di grup ya. Mau saya masukkan di grup? Boleh? Boleh. Bentar ya. Ya, makasih. Sama-sama. Baik teman-teman, karena sudah larut ya, kita akhiri dulu kajian ini. Insya Allah Ustadz terima kasih banyak atas penjelasannya mengenai hewan kurban, terutama dalam hadis yang ada di dalam buku kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram. Ya, bukan blugur, itu manasi nanti blugur. Bulgur Bu Nini. Kepleset lidahnya. Mudah-mudahan kita bisa terangkan kepada teman-teman yang lain, saudara kita yang pada dasarnya belum mengerti apa yang dipaparkan oleh Ustadz mengenai hadis. Ya, terpenting ngajak Bu Nini. Iya, mengajak. Terpenting ngajak kawan-kawan ikut ngaji dengan kita. Insya Allah Ustadz. Ya, diajak satu hari ini ngajak satu, bisa ngajak satu dapat pahala banyak kita. Amin. Iya. Baik ya teman-teman, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Bu Indah. Syukran Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gembok Pak Ferry. Jegu.